Shalom, Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Allah. Majelis jemaat mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan untuk ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Richard Pangabean. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati, pikiran, kita mau masuk ke dalam ibadah ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita awali dengan pujian sebab Tuhan itu baik. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita ulangi sama-sama dari awal. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Pertolongan kita di dalam ibadah Minggu Trinitas 6 ini berlangsung dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Nats pembimbing pada ibadah pagi siang hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita memuji Tuhan, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Kenaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Selamanya. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Hukum kasih, pengakuan dosa, dan doa pengampunan. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi di dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan di dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Injil Matius pada pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 berkata kepada kita tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam kita menjalani hukum kasih itu, kita tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Janji Tuhan akan pengampunan dosa, marilah kita mendengar dari firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9 yang berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu marilah kita mengaku dosa kita, dan kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdoa secara khusus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud dan menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, kesalahpahaman, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan di dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, dan bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, serta baharuilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah Allah terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 10 yang mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh karena kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6 menyatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Untuk itu marilah kita memuji Tuhan. Kau menunggu hidupku.
harimu menunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, buang hidupku, namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tak kusangka Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. biar seluruh nafas Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tetap berdiri, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan pada pagi siang hari ini akan dibawakan oleh hamba yang terkasih, Bapak Pendeta Richard Panggabean. Untuk itu marilah kita memuji Tuhan. Bapak, sentuh hatiku. betapa aku mencintai. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri.
hidupku ini. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita sama-sama ulangi. Betapa ku menyadari. Ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, Bagai air. bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan, untuk setiap cinta kasih-Mu yang hadir dalam hidup kami, yang memeluk kami erat dan melingkupi kami dengan kasih sayang-Mu. Bapa, kini kami berkumpul di hari Minggu yang indah dan berbahagia ini, ketika kami sudah beraktivitas dari Senin sampai Sabtu, di mana Tuhan boleh menuntun, menyertai, memberkati kami. Kini tiba saatnya kami merefleksikan diri kami. Kami mau mengisi hati dan pikiran kami, bahkan keimanan kami dengan firman-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi nutrisi bagi keimanan kami, menjadi pengetahuan yang baik bagi pikiran kami. Biarlah hati kami boleh merasakan damai sejahtera daripada-Mu melalui firman ini. Mari Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Biarlah Tuhan yang menolong dalam memahami dan mengaplikasikannya. Bahkan secara khusus hamba-Mu yang memiliki keterbatasan Tuhan, tetapi ketika hamba-Mu bersama dengan Roh Kudus menyampaikannya, maka hamba yakin dan percaya Tuhan menolong dan kuat kuasa Tuhan melingkupi hamba-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Boleh duduk Bapak Ibu. Ya, yang menjadi tema perenungan kita minggu ini di awal bulan Juli terambil dari Kejadian 32
ayat 3 sampai 21. Marilah kita membacanya secara responsoria. Marilah kita membuka Alkitab atau Alkitab kita. Karena memang ayat ini panjang, saya rindu kita bergantian. Saya ayat yang pertama atau ayat ganjil, Bapak Ibu boleh melanjutkan ayat yang genap atau ayat setelah saya. Kejadian 32 ayat 3 sampai 21. LAI memberikan tema Yakub takut bertemu dengan Esau. Saya membacanya dalam terjemahan lama. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih-Mu. Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan Dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terbunuh. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu." Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepadaku. Sebab aku membawa hanya tongkatmu ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan. 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Serahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap bulan sendiri. Dan ia berkata kepada mereka, janganlah kamu lebih dahulu, dan jagalah supaya anak-anak satu dan kumpulan yang lain. Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kamu. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu, katanya,
Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di Alpangka. Sebab pikir Yakub, baiklah aku menambahkan hatinya dengan persembahannya diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Kita bersama-sama ayat 21. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu perkemahan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Ya, awal bulan semoga semangatnya semangat baru, kesehatan yang baru, berkat-berkat yang baru, keluarga dilimpahi dengan sukacita baru, ya. Nah, tema hari ini kita akan merenungkan sebuah tema mengaku salah, mudah atau susah, gitu ya. Kalau saya bertanya bagi kita semua Bapak Ibu, mengaku salah, mudah atau susah? Susah? Susah nggak Bapak Ibu? Pastinya susah ya. Bapak-bapak, kalau punya kesalahan sama istri pernah mengaku salah nggak? Hah? Kira-kira mudah nggak ya untuk kaum bapak mengaku kesalahan? Atau kaum ibu gitu ya, ketika memiliki kesalahan kepada sang suami lalu langsung minta maaf, atau dipendam-pendam dulu berhari-hari atau berminggu-minggu gitu ya. Akhirnya terjadilah konflik. Dan anak-anak muda ini kalau melakukan kesalahan atau mungkin pernah berbohong, kira-kira langsung mengaku salah nggak? Hah? Mengaku salah? Mengaku salah ya. Nah, kalau kita membaca dari Kejadian 32 ayat 3 sampai 21 ini, bagaimana kita melihat mengisahkan tentang Yakub yang bertemu kembali dengan Esau setelah bertahun-tahun melarikan diri karena mencuri hak kesulungan. Bagaimana Yakub ketakutan setengah mati dari ayat pembacaan yang tadi kita baca ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Nah, disinilah kita mau melihat bagaimana titik perjalanannya. Dan jelas ada sebuah ungkapan katanya ya, lebih mudah meminta maaf daripada meminta izin, katanya gitu. Tapi benarkah demikian? Kenyataannya kata yang paling sulit diucapkan oleh lidah manusia bukanlah kata-kata ilmiah yang rumit, melainkan dua kata yang sederhana, saya salah gitu ya. Apalagi dalam kalangan suku saya, orang Batak itu paling susah atau paling sulit untuk mengakui kesalahan atau meminta maaf. Bahkan ada bahasa Pajupang di Tanorara katanya, bagaimana kita berjumpa di kuburan, begitulah bahasanya, karena sulitnya untuk memaafkan gitu ya. Tetapi di sini kita mau melihat mengaku salah itu seringkali terasa susah bukan karena diri kita, tetapi karena kita melihat bahwa kesalahan itu kita tanamkan dalam diri kita sehingga dia mengakar dalam hati kita. Bahkan mungkin kita ada banyak yang memiliki permasalahan antar keluarga, antar pelayanan, antar kehidupan dengan orang lain, tetapi terkadang kita tidak membuka hati kita untuk saling memaafkan, sehingga dalam hati kita terjadilah namanya akar kepahitan, gitu kan? Karena di sini kita juga melihat
bagaimana hari ini kita melalui kisah Yakub di Kejadian 32 ayat 3 sampai 21 ini, kita mau belajar bagaimana sebuah pengakuan salah dan rekonsiliasi bukan sekedar merendahkan diri, melainkan jalan menuju kemerdekaan hidup yang sejati. Kalau kita mengaku salah, berarti pasti kita melakukan kesalahan. Adakah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan kepada kita tiba-tiba meminta maaf gitu ya? Tetapi disinilah kita mau melihat bahwa memang secara teori mengaku salah itu mudah, tinggal bicara gitu kan. Namun secara praktik mengaku salah terasa sangat mahal karena taruhannya adalah harga diri kita atau ego kita. Ketika kita memiliki ego dan kesalahan. Bahkan dalam kehidupan kita mungkin terkadang kita akan dihantui dengan rasa bersalah ketika kita tidak mampu mengucapkan atau mengungkapkan permintaan maaf. Bahkan ketika saya juga mungkin masa-masa kecil ada kesalahan-kesalahan yang saya buat gitu ya. Misalnya ketika saya memecahkan gelas di rumah, atau mungkin mencuri uang mama saya gitu ya dulu waktu kecil. Memang pasti ada merasa bersalah. Sama seperti Yakub, dia merasa bersalah ketika dia melakukan hal-hal yang tadi kita baca di ayat pembacaan kita tadi. Bagaimana kita mau melihat dalam hal ini bahwa ketakutan Yakub dan pengakuan yang terselubung. Dalam Kejadian 33:2 tadi kita melihat Yakub yang sudah kaya raya, dia punya istri, anak dan ternak yang melimpah secara materi. Yakub sukses. Namun hidupnya tidak tenang. Mengapa? Karena dia memiliki masa lalu yang belum selesai. Dia pernah menipu kakaknya Esau. Dia menipu kakaknya dan dia mendapatkan itu dari hasil yang tidak baik. Ketika dia harus pulang dan melewati daerah Esau, ketakutan luar biasa melanda Yakub. Di ayat 7 tadi dikatakan, maka sangat ketakutanlah Yakub dan gemetar hatinya. Kalau kita mau melihat dalam konteks kehidupan kita masa kini, banyak dari kita hari ini seperti Yakub. Karir bagus, pelayanan aktif, rumah tangga terlihat oke, tapi di dalam hati kita gemetar karena ada kesalahan, karena ada dosa masa lalu, ada konflik yang sengaja kita kubur hidup-hidup tanpa pernah kita selesaikan. Kita mungkin memiliki Esau dalam hidup kita. Ada banyak mungkin hal-hal yang membuat kita merasa hati kita tidak nyaman. Kita memiliki akar kepahitan. Tetapi dalam hal ini kita mau belajar bagaimana Yakub ketika bertemu, dia datang untuk mengakui kesalahannya. Secara manusiawi mungkin sulit untuk mengaku salah. Tetapi ketika kita mengandalkan Kristus, maka percayalah Kristus akan menolong dan memampukan kita. Jangan gengsi meminta maaf dan jangan susah memberi maaf. Benar? Karena ketika hati kita sudah diisi dengan damai sejahtera, dengan kebahagiaan, pasti kita pun akan sukacita. Tetapi ketika seseorang melukai hati kita, membuat kesalahan kepada kita dan kita pun membuat kesalahan, ketika kita berjumpa dengan orangnya, apakah kita akan merasakan damai sejahtera Bapak Ibu? Pastinya tidak kan? Bahkan ketika ada mungkin acara, perkumpulan atau kegiatan apapun, ketika kita berjumpa dengan orang yang tidak kita maafkan atau memaafkan kita, pasti kita merasa tidak nyaman. Bahkan ada sebuah cerita gitu ya. Jadi ada dua tetangga, bagaimana mereka tidak hidup rukun gitu ya. Jadi ketika mereka bertetangga ini sering berantem gitu. Akhirnya mereka ketika ingin pergi keluar dari rumahnya, ternyata mereka melewati ada yang namanya satu gang. Satu gang itu sangat kecil gitu ya, sangat sempit. Nah,
Ketika gang ini sangat sempit dan hanya dilalui satu orang, ketika mereka berpapasan, mereka langsung spontan untuk putar balik dengan cepat. Ketika mereka putar balik dengan cepat, akhirnya mereka wajahnya terbentur dengan tembok. Gitu. Karena dia tidak nyaman, karena dia merasa bahwa itu adalah musuhnya, dia tidak memaafkan dan tidak saling memaafkan. Kalau kita mau melihat bahwa rasa bersalah muncul ketika kita tidak mau memaafkan dan mengampuni. Tetapi terkadang juga kita membiarkan iblis memanipulasi rasa bersalah sehingga akhirnya dia pakai untuk menghancurkan kita. Udahlah, ngapain dimaafin? Nggak tahu apa berapa banyak hatimu dilukai dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, gitu kan? Bahkan dalam kehidupan berumah tangga pun Bapak Ibu, kalau kita memiliki hati yang mengampuni, pasti pun rumah tangga itu sangat adem, harmonis, damai sejahtera. Tetapi ketika kita tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan, maka disitulah si iblis menyuntikkan hal-hal yang tidak baik, supaya kita tidak merasakan kekuatan Allah, tidak merasakan damai sejahtera Allah. Karena dikatakan bahwa rumah tangga adalah tempatnya berkumpulnya masalah. Tetapi disitulah kita mengandalkan Kristus untuk membuang segala masalah itu. Tidak ada masalah yang tidak hadir dalam pelayanan, dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan berumah tangga, dalam organisasi. Kalau saja di gereja ada banyak masalah-masalah, apalagi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tetapi di sinilah kita mau melihat bagaimana kita mengandalkan Kristus. Dan apa yang Yakub lakukan? Dia mengirim utusan menyusun strategi, bahkan mengirim persembahan berlapis-lapis untuk melunakkan hati Esau. Dia memiliki strategi. Tadi ya di ayat 13 sampai 20 tadi kita lihat. Lalu melalui persembahan ini Yakub sebenarnya sedang menghempaskan egonya. Dia yang dulu mencuri berkat kini justru membagikan berkatnya kepada Esau. Ini adalah bentuk pengakuan salah yang nyata melalui tindakannya. Tetapi dia tetap datang untuk mengakui kesalahannya. Dia memiliki strategi. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika kita bermasalah dalam rumah tangga, ketika mungkin suami istri ribut karena tidak ada makanan, makan siang gitu kan. Ketika mungkin suami sudah lapar tapi istri capek, lupa masak gitu kan. Lembutkan hatinya supaya tidak emosi gitu kan. Bahkan ketika mungkin makanan tidak ada, maka kita juga harus inisiatif gitu ya sebagai suami. Memiliki strategi, mungkin dikasih uang untuk membeli makanan gitu kan. Harusnya tidak perlu ribut gitu kan. Apalagi sekarang sudah zamannya GoFood gitu kan. Gak perlu lagi kita yang harus ribut karena gak ada makanan gitu kan. Gak ada sarapan gitu. Nah, disinilah kita mau meletakkan ego kita, dan kita dibentuk untuk saling bekerja sama dalam berumah tangga, dalam kehidupan, dan dalam pelayanan. Tidak ada manusia yang sempurna dalam mengambil keputusan. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Benar Bapak Ibu? Di posisi usia berapapun kita, ketika kita tidak mengandalkan Kristus, percayalah, pasti kita pernah mengambil keputusan-keputusan yang salah. Mungkin dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam mendidik anak. Disitulah kita ditantang dan diuji. Bagaimana kita mengambil keputusan. Mungkin pun di saat kita kondisi dalam sakit yang sangat berat, mungkin kita berkata, sudahlah Tuhan, jemputlah aku Tuhan, aku gak kuat. Aku sudah gak kuat merasakan sakit ini Tuhan. Sudahlah Tuhan, aku lelah merasakan pelayanan ini, aku capek. Tidak banyak yang mengerti tentang tugas dan tanggung jawabku, tentang kelemahanku. Sudahlah Tuhan, aku capek menjadi seorang bapak.
istriku tak mengerti posisiku, anak-anakku tidak mengerti kondisiku gitu. Udahlah Tuhan, aku capek sebagai istri. Hampir tiap hari kami berantem. Mungkin seperti itu. Bahkan saya pun pernah di posisi seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana saya hampir salah mengambil keputusan. Ketika saya praktek di Bali selama 6 bulan gitu ya. Bagaimana jemaat ini banyak kasusnya gitu kan. Sampai mentor saya juga gembala sidang saya merasa sampai sakit gitu ya, jatuh sakit. Terus saya tetap berdoa gitu. Dan satu sisi saya sempat mengambil keputusan saya mau pulang, tidak mau mengakhiri praktek saya di situ. Tetapi saya kembali lagi kepada Tuhan. Ketika Tuhan yang mengutus saya ke tempat ini dengan baik, maka saya pun harus mengakhiri pelayanan ini dengan baik. Kalau kita melihat manusia Bapak Ibu, kita tidak akan bisa memuaskan manusia. Bahkan kita tidak bisa memaksa orang untuk senantiasa menyukai kita. Kita tidak bisa memaksakan orang semua untuk menyukai kita. Tetapi ketika dia punya masalah dengan kita, mari kita maafkan. Ketika dia tidak mau memaafkan, itu bukan urusan kita lagi Bapak Ibu. Itu urusannya dengan Tuhan. Saya selalu teringat dengan semangat orang tua saya memberikan semangat dengan doa-doanya. Kalau saya mengambil secara manusiawi saya, maka itu akan berakibat yang tidak baik. Itu adalah keputusan yang salah. Tetapi kembali lagi saya mengandalkan Kristus, maka keputusan yang tidak benar itu saya tidak lakukan. Dan puji Tuhan saya bisa mengakhiri masa praktik itu sehingga saya boleh berdiri di tempat ini. Jangan menyalahkan diri sendiri Bapak Ibu. Apapun permasalahan dalam hidup kita, percayalah bahwa semuanya ada masa kadaluarsanya. Jangan kita memupuk dalam diri kita sehingga dia semakin bertumbuh dan berkembang. Tetapi pupuklah dalam diri kita bagaimana kita mampu untuk cepat memaafkan. Sebuah keluarga, sebuah pelayanan itu hancur karena sulit untuk memaafkan. Sulit untuk mengasihi, sulit untuk mengampuni. Tetapi dalam hal inilah kita mau melihat bagaimana kita diajar. Bahkan tadi Yakub memiliki strategi. Dia datang, mengakui kesalahannya, meminta maaf. Jangan menyalahkan keadaan. Karena kitalah yang mengatur segala yang ada dalam hidup ini. Seperti apapun keadaannya, ketika keadaannya tidak baik, jangan mau kita tidak baik. Ketika keadaannya sudah baik, maka kita juga harus di posisi yang baik. Ketika keadaan yang tidak baik itulah kita akan diuji Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Tetapi di sinilah kita mau melihat, kita datang kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan mengutus aku ke tempat ini? Kenapa Tuhan membiarkan penyakit ini kepada aku? Kenapa Tuhan memberikan aku di tengah-tengah keluarga seperti ini? Ada mungkin keluarga yang tidak akur dengan iparnya, dengan menantunya, dengan besannya, gitu kan? Ada nggak kira-kira menantu yang membuat pendek umur mertuanya Bapak Ibu? Hah? Karena sudah pusing dia gitu kan, melihat menantunya yang susah diatur, selalu buat kesalahan dan sulit memaafkan gitu ya. Sehingga dia cepat stres, akhirnya dia lewat gitu kan. Bahkan sekarang juga kita banyak melihat di media sosial gitu ya. Bagaimana menantu yang sama mertuanya gak akur, anaknya gak akur dengan orang tuanya. Yaitu tadi, ketika ada kesalahan, dia menyimpan dalam hatinya sampai ia mengakar. Dia memupuk dengan setiap kesalahan-kesalahan itu masuk, sehingga makin besarlah permasalahan itu. Dan disinilah kita mau melihat Bapak Ibu, marilah mengampuni. Memang sulit memang. Apalagi kalau kita melihat wajahnya gitu ya, mungkin yang ketika kita sudah pernah disakiti. Tetapi disinilah kita mau melihat bahwa mengaku salah menghentikan hantu masa lalu. Yakub tidak akan pernah bisa menikmati tanah perjanjian kalau dia tidak beres dengan Esau.
Kita tidak akan pernah bisa menikmati berkat Tuhan dengan maksimal kalau hati kita terus dikejar rasa bersalah. Ketika kita tidak mau dikejar rasa bersalah, maka mari kita mengampuni, memaafkan. Kita buang segala kesalahan orang dalam hati dan pikiran kita supaya kita melihat berkat-berkat Tuhan. Karena apa katanya? Berkat Tuhan dan kebahagiaan ini terpancar dari hati yang damai sejahtera. Percayalah, mengaku salah memulihkan hubungan. Yakub tidak menemui Esau dengan pedang, melainkan dengan kerendahan hati. Seringkali yang dibutuhkan orang yang kita sakiti bukan pembelaan diri kita, melainkan ketulusan kita untuk berkata, maafkan saya, ampuni saya. Ketika kita punya masalah dengan orang-orang sekitar, kita datang menemui, minta maaf. Supaya kita melihat Allah bekerja dalam diri kita. Mengampuni sesungguhnya adalah hal yang paling mulia. Bagaimana Allah juga banyak melakukan hal-hal sedemikian. Dia mengampuni orang-orang yang menyakiti dia. Tetapi di zaman digital sekarang, orang lebih suka screenshot kesalahan orang lain. Di screenshot, tahu screenshot ya Bapak Ibu ya? Di screenshot kesalahan orang lain, disimpan dalam hatinya. Gak akan kumaafkan sampai kapanpun, katanya gitu kan. Apalagi bahkan ketika mungkin dengan keluarga atau orang tuanya gitu ya, bermasalah tidak dimaafkan. Gak akan kumaafkan mama, gak akan kumaafkan bapak, kayak gitu kan. Tetapi ketika sudah mati, maka timbullah penyesalan. Gak ada gunanya lagi mau kita bangun kuburannya setinggi apa, sebagus apa, seindah apa, gak ada gunanya lagi. Selagi kita masih hidup Bapak Ibu, selagi kita masih memiliki keluarga di sekitar kita, seperti apapun kesalahannya, marilah kita mengampuni dan memaafkan. Karena dari sanalah terpancar berkat-berkat Allah dan damai sejahtera daripada Tuhan. Bukan lagi kita sibuk men-screenshot kesalahan orang lain, lalu menyimpan dalam memori pikiran kita. Tetapi kita menghapusnya, kita membuangnya. Kita sibuk men-screenshot kesalahan orang lain, berdebat di media sosial, atau pura-pura lupa dengan kesalahan sendiri. Itu tadi yang pernah saya sampaikan ya, bahwa dikatakan manusia menjadi hakim bagi orang lain, menjadi pengacara bagi diri sendiri. Ketika ada masalah bagi orang lain, dia sibuk menghakimi. Ketika ada masalah dalam dirinya, dia menjadi pengacara untuk membenarkan dirinya. Tetapi disinilah kita mau melihat, kita diajar oleh dunia untuk menjadi pemenang dengan cara tidak pernah kelihatan lemah. Namun firman Tuhan mengajarkan hal yang sebaliknya. Kekuatan sejati ada pada hati yang berani mengakui kerapuhan dan kesalahan. Karena memang ketika kita lemah dalam mengampuni, dalam memaafkan, maka kita minta Tuhan untuk menguatkan dan menolong kita Bapak Ibu. Kalau berbicara tentang kesalahan-kesalahan, ada banyak orang juga yang pernah melakukan kesalahan kepada saya, dan saya juga melakukan kesalahan kepada orang lain. Tetapi saya meminta maaf ketika saya mendengarkan, membaca semua firman Tuhan. Saya melihat bagaimana sebenarnya itu bisa terjadi. Bahkan jujur, saya nggak berbohong di depan mama saya. Saya pernah berantem sama paman saya, abangnya mama saya. Pernah berantem karena memang ada satu hal, konteks. Tetapi ketika saya sudah memaafkan, saya sangat lega Bapak Ibu. Saya tidak dihantui lagi dengan rasa-rasa bersalah, rasa-rasa kemarahan gitu. Itu tadi, ketika kita sudah membuang segala akar kepahitan dalam diri kita, percayalah kita akan menikmati hidup. Kita tidak akan dipikirkan lagi dengan permasalahan-permasalahan yang membuat kita terbebani. Pernah nggak lihat orang Bapak Ibu ketika dia banyak masalah dia terlihat tua. Tetapi ketika dia happy,
hidupnya relax, enjoy, dia terlihat muda. Pernah nggak kita lihat begitu Bapak Ibu? Bahkan mungkin seperti saya ya, masih kepala 2 tapi mungkin udah kayak 40-an katanya gitu kan. Ada mungkin yang udah kepala 6 tapi masih terlihat seperti 30-an gitu kan. Bahkan kayak Oma tadi ya, Ibu Pendeta cerita sudah kepala 8 ya Bu ya, 80-an ya. Tapi masih kayak 40-an gitu ya. Itulah, ketika kita menikmati hidup ini Bapak Ibu, kita tidak membawa masalah menjadi bumbu-bumbunya, percayalah, maka kita akan awet muda. Gitu kan? Sama halnya Bapak Ibu, ketika kita makan, makanan itu mengandung lemak, mengandung garam yang tinggi, mengandung gula yang tinggi, maka dia akan menjadi penyakit. Bahkan dalam hidup kita, ketika hidup kita bumbui dengan permasalahan-permasalahan, lalu kita biarkan dia hidup dan berkembang dalam hati dan pikiran kita, maka itu juga akan menjadi penyakit dalam hidup kita. Dan dikatakan manusia paling banyak mengalami penyakit itu karena pikiran. Dari riset yang pernah saya baca katanya, dari pikiran. Dan saya juga mengalami itu di masa-masa stres, lagi nyusun tesis, pelayan segala macam. Saya cepat capek dan sakit. Cuman pelan-pelan saya coba rubah polanya, ternyata oh iya benar. Coba kita terapkan Bapak Ibu, kita buang segala permasalahan, kita maafkan orang, kita ampuni orang, kita belajar seperti Yakub dan Esau. Kita melihat bahwa sesungguhnya kehidupan yang damai sejahtera itu ketika kita mau berdamai dengan keadaan, berdamai dengan sekeliling kita. Bukan lagi kita sibuk tidak mau memaafkan dan tidak mau mengampuni. Tetapi disinilah kita mau melihat, kalau kita kembali ke tema kita, mengaku salah mudah atau susah. Memang jawabnya susah di awal, tetapi mendatangkan kelegaan dan membuat hidup terasa lebih mudah, segar dan merdeka pada akhirnya. Kita merdeka dari permasalahan kita, dari pergumulan kita. Jangan lagi tunggu sampai hari esok untuk membereskan apa yang kita bereskan hari ini. Jika ada hati yang terluka karena kita, rendahkanlah diri seperti Yakub. Tuhan tidak pernah membuang orang yang remuk hatinya, Dia justru memulihkannya. Kalau saja kita sudah tidak sanggup untuk berdiri memohon kepada Tuhan, berlututlah kepada Tuhan. Kalau saja tangan kita sudah tidak sanggup lagi untuk mengangkat, lipatlah kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kepala kita sudah tidak sanggup untuk melihat ke atas, tunduklah, lihatlah, renungkanlah apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita sampai di posisi usia angka saat ini, percayalah semuanya karya Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena suami kita yang senantiasa menolong kita, bukan karena istri kita yang selalu memperhatikan kita, tetapi karena Kristus yang senantiasa menolong kehidupan kita. Percayalah, tidak ada yang sulit bagi Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Semua bisa dipulihkan, semua bisa disembuhkan, semua bisa dikerjakan. Bahkan ketika hatimu yang masih keras untuk memaafkan, ketika kita memohon kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan melembutkan. Jangan biarkan si iblis untuk menyuntikkan hal-hal yang tidak baik. Jangan biarkan si iblis untuk membuat itu semakin mengakar dan kita dipengaruhi dengan hal yang tidak baik. Karena itu adalah pekerjaan iblis. Ketika kita tidak mengampuni, kita tidak mampu memaafkan, kita lihat dalam diri kita siapa yang bekerja, Tuhankah atau iblis? Karena pekerjaan Tuhan tidak pernah untuk mengeraskan hati kita. Tuhan senantiasa menolong kita, tetapi kembali lagi kepada diri kita. Apakah kita mau membuka diri kita untuk pertolongan Tuhan, atau kita menutup diri kita untuk pertolongan dan kerjanya Tuhan? Tetapi melalui hal ini kita mau belajar dari Yakub yang datang mengakui kesalahannya kepada Esau, dan dia mendapatkan kelegaan dan mereka menerima berkat-berkat Tuhan. Kalau kita mau melihat dalam hidup kita pun tidak menutup kemungkinan akan ada orang-orang yang membuat kesalahan kepada kita dan kita pun membuat kesalahan. Ketika ditanya mengaku salah mudah atau susah, memang susah. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Kristus, semuanya akan menjadi mudah. Dan percayalah,
apa yang Allah mau kerjakan dalam diri kita, jangan kita menutup hati dan pikiran kita, tetapi kita lihatlah Allah yang bekerja dalam diri kita. Jangan lagi kita melihat orang-orang yang bekerja dalam diri kita, yang ketika dia menyakiti hati dan pikiran kita, maka kita terfokus kepadanya. Tetapi terfokuslah kepada Kristus yang senantiasa hadir dalam hidup kita, yang menguatkan kita dan memampukan kita. Mulai hari ini marilah mengakui kesalahan kita, meminta maaflah kepada orang, dan berdoalah agar kita ditolong dan dibantu oleh kuasa Roh Kudus. Jangan menukar kedamaian seumur hidup hanya demi mempertahankan gengsi yang rapuh selama beberapa menit. Turunkan egomu, akuilah salahmu, dan memaafkan. Dan biarkanlah Tuhan memulihkanmu. Kalau engkau memang lemah dalam memaafkan, minta pertolongan Tuhan supaya kita dikuatkan dalam hal itu. Ketika kita memang lemah dalam mengampuni, kita minta pertolongan Tuhan supaya Dia menolong kita. Percayalah, tidak ada yang tidak bisa dikerjakan Allah. Bahkan sekalipun orang yang sudah mati, Allah mampu membangkitkan. Bahkan ketika mungkin hati dan pikiran kita sudah kotor dan sudah dimatikan dengan kesalahan-kesalahan dan hal-hal yang tidak baik, percayalah, Tuhan akan menghidupkannya kembali, membersihkannya kembali, membereskannya kembali. Tetapi kembali kepada diri kita, apakah kita mau datang berserah kepada Tuhan dan meminta pertolongannya? Untuk itu, ketika kita mau mengakui kesalahan kita, sesungguhnya itu adalah hal yang mudah ketika kita mau mengkoreksi diri kita dan kita memaafkan orang-orang yang sudah melukai atau menyakiti hati kita. Kita lihatlah Allah yang bekerja dalam diri kita, jangan lagi kita melihat diri kita yang bekerja dalam diri kita. Sehingga kita akan melihat bahwa Allah memberi yang terbaik dalam hidup kita. Dan sesungguhnya dalam kehidupan kita Allah senantiasa memberikan yang terbaik, tetapi terkadang kita memandangnya tidak baik. Percayalah bahwa dalam hidup ini tidak menutup kemungkinan kita bisa berbuat salah dan orang berbuat salah dan kita mengambil keputusan yang salah. Tetapi ketika kita mau belajar dari Yakub, dia datang untuk mengampuni dan memaafkan, maka percayalah hal-hal baik yang Allah mau kerjakan akan terlihat dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita ketika kita mau membereskan dalam diri kita segala akar kepahitan dan keburukan yang pernah kita lakukan. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Bapa, sungguh indah tema firman-Mu hari ini. Memang Tuhan, ketika kami ingin mengaku salah adalah hal yang sulit Tuhan ketika kami percaya pada diri kami. Tetapi ketika kami percaya kepada Tuhan, kami yakin dan percaya mengaku salah adalah hal yang mudah untuk dikerjakan. Karena kami tahu, karena kami yakin dan percaya, ketika kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, semuanya akan menjadi mudah dan bukan hal yang sukar atau sulit Tuhan. Mari Tuhan senantiasa memampukan kami, menolong kami, dan menyertai kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa diisi oleh sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri
segala sesuatu. Doa mengubah. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah. Doa mengubah segala sesuatu. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pemilik alam semesta dan kehidupan kami. Bapa yang baik, pada hari ini kami mau membawa setiap doa-doa syafaat kami. Bapa, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan bagi bangsa kami ini. Tuhan yang memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan boleh melihat setiap tangan-tangan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami rindu bangsa kami ini pulih dari segala problema. Pulih dari segala hal-hal yang tidak baik Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi bagi bangsa kami ini. Bahkan akhir-akhir ini banyak tindak kejahatan. Banyak masalah ekonomi yang terjadi Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa semuanya dalam pengendalian tangan Tuhan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja di tengah-tengah pemerintahan. Tuhan yang memberkati pemerintahan kami Tuhan. Dari yang tertinggi hingga terendah Tuhan. Berkati presiden kami beserta jajarannya dalam memajukan Indonesia ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Indonesia ini menjadi Indonesia yang emas, bukan menjadi Indonesia cemas Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa setiap pemimpin-pemimpin ada dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberikan kebijaksanaan, kepintaran dalam kepemimpinan mereka. Ampuni mereka dalam setiap salah mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat bagi kami. Bahkan mari Tuhan memberkati setiap negara-negara yang ada di dunia ini Tuhan. Engkau juga melihat bagaimana banyak perperangan terjadi antar negara. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati negara-negara yang berperang. Mereka akan Tuhan kuatkan, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan damaikan mereka. Bukakan hati dan pikiran mereka ketika mereka masih memiliki hati yang keras, pikiran yang masih tidak baik Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menolong mereka dan menyertai mereka. Tuhan yang memberkati perdamaian dunia yang ada Tuhan. Apapun permasalahannya, apapun konfliknya, kami yakin dan percaya bahwa perdamaian dunia akan terjadi Tuhan. Kami melihat bahwa Tuhan bekerja di dalamnya, Tuhan berkuasa di dalamnya. Biarlah Tuhan yang menyertai setiap negara-negara yang ada di dunia ini Tuhan. Tuhan menyelesaikan setiap konflik. Tuhan membuka hati dan pikiran pemimpin-pemimpin untuk datang, saling memaafkan dan mengaku salah Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami yakin dan percaya dalam hal dekat ini ada banyak karya Tuhan yang akan terjadi bagi negara-negara di dunia ini. Bahkan kami berdoa untuk GKOI Jemaat Persekutuan Tuhan. Kami masih mendoakan untuk progres pengurusan tanah gereja dan kebutuhan dana yang diperlukan. Mari Tuhan memperlancar setiap prosesnya. Biarlah progres pengurusan tanah gereja cepat selesai Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang di dalamnya yang ambil bagian untuk mengerjakannya. Bahkan kebutuhan dana yang diperlukan Tuhan. Kami yakin dan percaya, bahkan kami mengimani tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin tercukupi Tuhan. Kami yakin Tuhan akan mencukupkannya, akan mengirimkan setiap kebutuhan dana yang dibutuhkan. Bahkan juga Tuhan, untuk saudara-saudara kekasih kami yang sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Endang Sujaryono, Ibu Ratna Hutauruk, Bapak Penatua Mangaraja Hutauruk, Bapak Penatua Waldemar Nenggolan, Ibu Duta Anggreni, Ibu Yuli Angkau, Bapak Diki Angkau, Bapak Baktiar, Ibu Jelvina Tuana Kota, Bapak Pendeta Hans Tuana Kota, Ibu Aleta Sunario. Bapa yang baik, kami menyerahkan kekasih-kekasih Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kami rindu melihat semua saudara-saudari, keluarga, bahkan orang tua kami ini boleh sembuh sempurna.
boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini. Mereka boleh merasakan kasih karunia Tuhan. Kami percaya Tuhan, tubuh yang lemah akan Tuhan kuatkan kembali seperti sedia kala, agar mereka boleh melanjutkan aktivitas mereka seperti sedia kala, seperti yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah tubuh yang lemah Tuhan kuatkan, setiap proses pemulihan Tuhan berikan melalui obat yang dikonsumsi, makanan yang dikonsumsi, apapun itu Tuhan, biarlah itu menjadi kesembuhan dan sumber kekuatan untuk mereka dapat bangkit dari rasa penyakit. Tuhan yang penuh dengan mujizat di masa-masa lalu, maka Tuhan juga yang akan menyatakan mujizat Tuhan di masa-masa saat ini. Ketika mereka datang berseru ke hadapan Tuhan meminta pertolongan, kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan menyertai mereka, dan mereka akan sembuh dalam waktu dekat ini. Bahkan dalam setiap proses pemulihan, biarlah Tuhan memulihkan dengan sempurna, agar kami boleh bersama-sama menikmati kasih Tuhan di tempat ini, dan kami melihat karya Tuhan dalam hidup kami. Untuk pergumulan jemaat-Mu Tuhan, masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, anak, dan teman hidup, mari Tuhan memberkati masalah ekonomi yang dihadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkan setiap kekurangan, setiap keluarga yang masih kesulitan dalam setiap apapun yang digumuli Tuhan. Tuhanlah yang bekerja di dalamnya, menolong dan menyertai. Untuk setiap jemaat Tuhan yang bekerja, mari Tuhan menguatkan mereka dalam pekerjaan, memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab. Mungkin mereka merasa lelah, merasa lemah, capek. Tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan menguatkan dan memberkati. Bahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin mencari pekerjaan Tuhan, Tuhan juga yang membukakan pekerjaan untuk mereka sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Untuk anak-anak yang menikmati bangku pendidikan Tuhan, mari Tuhan juga yang memberkati mereka dalam pendidikan mereka, dalam masa studi mereka. Apapun yang mereka cita-citakan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka kumuli hari ini, biarlah Tuhan yang boleh menyertai dan menolong mereka melalui teman hidup, pasangan hidup, keturunan, apapun itu Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh bekerja di dalamnya, memberikan yang terbaik. Bahkan untuk jemaat usia emas, agar dapat diberikan kesehatan Tuhan, agar mereka tetap semangat dan kuat. Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah sampai di usia emas, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa dan akan selalu berkarya, menolong, memberikan kesehatan dan kekuatan dan semangat untuk mereka dapat menjalani kehidupan dengan rasa syukur, penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Bahkan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, Saudara David Matthew 29 Juni, Ibu Alfi Devita 30 Juni, biarlah Tuhan yang memberkati mereka dalam pertambahan usia. Ketika mereka bertambah usia, maka kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan pun bertambah atas hidup mereka. Tuhan yang menyertai masa depan mereka, apa yang menjadi doa dan harapan mereka di hari bahagianya, biarlah Tuhan yang boleh mewujud nyatakannya. Biarlah hari kelahiran mereka sama seperti hari kelahiran-Mu, yang mendatangkan damai sejahtera, berkat-berkat dan sukacita yang melimpah. Bahkan kami juga berdoa untuk pelayan generasi, baik sekolah minggu, remaja dan pemuda di tempat ini Tuhan. Tuhan juga yang memakai mereka, memperlengkapi mereka agar menjadi alat di tengah-tengah gereja Tuhan ini untuk menjadi kemuliaan. Kami yakin dan percaya mereka akan menjadi kebanggaan di gereja ini, bahkan menjadi kebanggaan Kristus dan kebanggaan orang tuanya. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Ketika Tuhan yang mengutus mereka ke tempat ini, maka Tuhan akan mengurus semuanya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan, Ibu Pendeta Riana Manja Dewi dan keluarga. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati beliau dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai gembala sidang Tuhan. Apapun pergumulannya, apapun tantangannya, kami akan dan percaya bahwa beliau dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan menuntun beliau, Tuhan memegang erat tangannya dalam memajukan gereja kami ini, dalam mengembangkan setiap program di dalamnya. Kami yakin dan percaya Tuhan berkarya dan bekerja di tengah-tengah kelemahan yang mungkin sulit untuk dijelaskan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menguatkan dan memampukan beliau. Tuhan juga yang melihat Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati Ibu Gembala sidang kami ini di tengah-tengah gereja ini. Mari Tuhan menolong kami semua untuk dapat bekerja sama di dalamnya. Kami tahu Tuhan tidak mudah untuk menjadi gembala sidang. Tetapi ketika kami berjalan bersama-sama dan Tuhan menolong,
Tuhan akan mempermudah semuanya. Bahkan untuk Bapak yang senantiasa sebagai pendamping dan penolong, Tuhan yang menyertai Bapak dalam kehidupan, dalam pekerjaan, bahkan sebagai kepala rumah tangga. Mari Tuhan memberikan kekuatan, biarlah Tuhan senantiasa melimpahi kesehatan, berkat-berkat yang melimpah, agar keluarga ini boleh senantiasa memancarkan kasih Tuhan dalam hidup dan pelayanan. Untuk anak-anak yang menikmati bangku pendidikan, Tuhan juga yang memberkati mereka dalam setiap tugas-tugas yang dipercayakan. Mari Tuhan menolong mereka agar mereka boleh memberikan yang terbaik di tengah-tengah pendidikan mereka, agar mereka menjadi kebanggaan keluarga dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk Majelis Pekerja Sinode Tuhan, kami berdoa khusus untuk Bapak Pendeta Ronald Manalu dan seluruh MPS. Biar Tuhan juga yang boleh bekerja, berkarya dalam setiap tugas dan tanggung jawab, dalam setiap tugas-tugas yang ingin dicapai dan dikerjakan. Tuhan yang memberkati dan menolong, Tuhan yang menguatkan ketika lemah, Tuhan yang memampukan ketika lemah, Tuhan yang menyertai dalam hal-hal yang mau dikerjakan untuk kemajuan Sinode GKOI. Bahkan kami juga berdoa untuk lingkungan gereja kami Tuhan, RT 01, RW 06B, dan lingkungan tempat tinggal jemaat Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap tempat tinggal yang ditempati. Biarlah setiap malaikat Tuhan boleh menjagai lingkungan gereja kami ini dan menjagai lingkungan rumah kami, menjauhkan dari setiap mara bahaya, menjauhkan dari setiap roh-roh jahat, menjauhkan dari setiap orang-orang yang jahat, karena kami yakin dan percaya Tuhan berkuasa atasnya, melindunginya dan mengirimkan malaikat-malaikat Tuhan untuk membentenginya. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, dan sempurnakanlah doa kami ini ketika kami berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita yang kita dasarkan kepada bacaan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6, 7, dan 8. Demikian ada tertulis: Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sementara kantong persembahan akan diedarkan, kita mengiringi dengan pujian, biar ini menjadi doa kita. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini. Karena Ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita sama-sama menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dengan kita ajukan berdoa. Kembali kami bersyukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih setia dan kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari, yang tak terhitung akan berkat-Mu yang boleh kami terima. Ampuni kami Tuhan ketika kami kurang menyadari akan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Tetapi kami menyadari pada saat ini Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan ini Tuhan sebagai tanda syukur kami atas kelimpahan berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon kiranya Engkau menerima segala persembahan kami ini Tuhan, dan biarlah tangan-tangan memberi dengan sukacita itu berkelimpahan dengan berkat-Mu Tuhan. Dan jadikanlah semua itu menjadi saluran berkat-Mu dan untuk pelebaran kerajaan-Mu dan untuk pelayanan-pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan pujian syukur, hormat, kemuliaan kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi siang hari ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatan. Sebagai penutup, mari kita angkat pujian Pilihanku. sama-sama kita naikkan pujian. Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Engkau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah Pilihan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi.
hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan, Adalah pilihanku. adalah pilihanku, Sekali lagi, adalah pilihanku. adalah pilihanku. Pulanglah jemaat di dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Terus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bersama dalam sehati tetap bertumbuh di dalam iman pengenalan kepada Tuhan Yesus. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Saat teduh, jemaat dipersilakan duduk. Baik Bapak Ibu, warga jemaat yang dikasihi Allah, akan kami sampaikan tambahan warta jemaat tanggal 5 Juli 2026. Pertama, terima kasih kepada Bapak Pendeta Richard Pangopia yang telah melayani kita dengan penuh sukacita, dan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah melayani pada ibadah kita hari ini. Demikian juga terima kasih kepada jemaat yang telah hadir dalam ibadah hari ini. Kami sampaikan bahwa ibadah persekutuan wanita akan dilaksanakan pada hari Rabu 8 Juli 2026 pukul 10 bertempat di gereja. Kemudian GKI Jemaat Persekutuan kembali akan membuka kelas katekisasi bagi calon peserta siri jemaat tahun 2026-2027 dan akan dimulai pada bulan Agustus 2026. Bagi jemaat yang akan mendaftarkan, putra-putrinya dipersilahkan menghubungi sekretariat untuk mengambil formulir pada bulan Mei sampai dengan Juli ini. Kami sampaikan pada kesempatan ini juga untuk warga jemaat yang berkerinduan ingin membaptiskan putra-putrinya, dapat dipersilahkan mengambil form pendaftaran dan melengkapi data 1 bulan sebelumnya karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelum pelaksanaan sakramen. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Komisi Sekolah Minggu juga telah melaksanakan Bible Camp pada tanggal 3 sampai dengan 4 Juli kemarin dengan penuh keceriaan. Ada ini ya, show-nya Pak Rian? Enggak ada? Kalau enggak ada nanti Bapak Ibu bisa lihat di Instagram GKI Youth ya. Kalau enggak salah di sana ada keceriaan atau melihat statusnya para guru sekolah minggu. Itu ada keceriaan untuk Bible Camp yang dilaksanakan dan mengambil tempat di gereja. Ini adalah suatu yang luar biasa. Mungkin saya berikan kesempatan kepada
Komisi PW untuk kegiatan tanggal 9 Juli ada? Berkumpul di mana? Kegiatan bulan Juli. Shalom, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Saya mewakili Ibu Heni sebagai PIC dari rencana Persekutuan Wanita akan berangkat ke Fiesta. Jadi akan berangkat ke pabrik Fiesta tanggal 9 hari Kamis minggu depan, berkumpul di gereja jam 8 pagi dan kita akan bersama-sama berangkat ke Fiesta jam 8:30, gitu ya Bu Heni. Nah, untuk peserta kita diberikan kuota sebanyak 30 orang dan sudah mendaftar berapa Bu? 28. Sudah 26 orang, jadi masih ada seat untuk 4 orang lagi. Kalau ada yang mau menyusul silahkan menghubungi Ibu Heni. Nanti kita akan bersama-sama ke Fiesta untuk melihat dari proses awal sampai dengan produksi, dan nanti ketika kita belanja akan mendapatkan potongan harga di sana. Dan makan siang pun kita akan disediakan dari pihak Fiesta. Jadi yang penting siapkan waktu dan siapkan uang untuk belanja. Mungkin itu saja dengan harga khusus Ibu-ibu. Itu saja, mungkin tambahan ada lagi Ibu Heni? Itu. Baik, itu saja, sampai bertemu. Untuk ibu-ibu yang hari ini banyak yang tidak bisa hadir dari kita, juga dari ibu-ibu, cuman daftarnya itu sudah fix ya, ada 26 ya Bu, berarti nanti masih ada 4 kursi lagi. Silahkan secepatnya untuk menghubungi Ibu Heni bagi yang akan menyusul ikut. Bu Ritonga, Bu Nelce kalau mau ikut masih ada tempat duduk lagi. Bu Eva juga ya. Kalau yang bekerja enggak saya tawarkan. Ada Ibu Melani dan semua. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, demikian tambahan warta minggu ini. Untuk selengkapnya jemaat dapat membaca di lembaran warta jemaat yang disediakan. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu
setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya